gangguan orang-orang Quraisy, kaum Quraisy bagi Nabi. Kapan ini gangguan yang mungkin kesekian kalinya? Tapi ini merajalela oleh kaum Quraisy. Karena ini diganggu akannya Rasulullah SAW ketika ba'da wafati zauji Rasulullah SAW wa ammihi, ketika wafatnya istri Rasulullah, ketika wafatnya ammihi, pamannya Rasulullah SAW. Jadi mereka mengambil kesempatan di situ. Mereka pikir ketika wafatnya istrinya Rasulullah dan sebulan kemudian disusuli wafatnya pamannya Rasulullah, mereka berpikir bahwa Rasulullah ini lemah, gak ada lagi yang membantu. Padahal yang membantu Rasulullah itu Allah. Nah, namun asbabnya daripada pamannya Nabi, ya, sahabatnya Nabi, ya gitu. Maka apa yang dilakukan terhadap Nabi? Mereka itu kaum Quraisy, ya, yang suruna alaihi turab wa yadha'una awsakhal haywan alaihi fi salatihi. Mereka itu menaruh pasir ke atasnya Rasulullah, pundaknya Rasulullah. Menaruh sakhal haywan, kotorannya hewan, di atas pundaknya Rasulullah. Fi salati, di saat Rasulullah melaksanakan salat, dalam keadaan salat. Ketika Rasulullah salat, ditaruh kotoran, ditaruh macam pasir yang panas. Ini perjuangan Rasulullah. Untuk siapa kita di perjuangan Rasulullah? Mereka menghina Rasulullah, mengambil kesempatan untuk menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Bahkan wa ta'allaqu bihi marratan, bahkan sesekali mereka menghujat Rasulullah, mengikat Rasulullah. Ini gangguan orang Quraisy. Namun Rasulullah, apa berkata Rasulullah? Wa qalu lahu, Rasulullah berkata, sambil berkata kepada mereka, antal ladzi turidu an taj'ala alihatan ilahan wahidan. Engkau, orang-orang Quraisy, ini kata Rasulullah, engkau nanti yang menjadikan akannya Tuhan kami ilahan wahidan, yakni akan menjadi satu. Engkau akan mengakui nanti. Ini perkataan Rasulullah. Ini engkau enggak mengakui Tuhan kami, tapi lihat nanti engkau nanti semua akan salah satu daripada kalian nanti akan mengakui bahwa Tuhan yang kami sembah ini adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini perkataan Rasulullah. Bukan malah Rasulullah menghujat mereka. Ini akhlaknya Rasulullah ketika Rasulullah mengenai pribadinya. Dihina, dicaci maki, ditaruh kotoran unta. Namun Rasulullah hanya berdoa, hanya membalas dengan doa kepada mereka. Tidak membalas cacian, tidak membalas melemparkan kotoran unta, tidak. Ini akhlaknya Rasulullah. Kenapa? Ini terhadap pribadinya. Ini akhlak leluhurnya, kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana reaksi sahabatnya. Lihat apa dikatakan. Fataqaddama Abu Bakrin wa khallasahu minhum. Maka berdirilah Sayyidina Abu Bakar, berdirilah Sayyidina Abu Bakar untuk membantu Rasulullah SAW daripada gangguan mereka. Membantu. Dalam riwayat yang lain, Sayyidah Fatimah Zahra, anak Rasulullah SAW, putri Rasulullah SAW yang paling dicintai, Sayyidah Fatimah yang membantu Rasulullah, yang datang menjauhkan kotoran unta tersebut. Namun di sini dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar yang membantu daripada gangguan orang-orang Quraisy. Sambil berkata kepada mereka, waqala lahum, berkata kepada mereka kaum Quraisy, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah? Apakah kamu hendak mengganggu orang yang karena ia hanya mengaku bahwa ia beriman kepada Allah?
Tuhannya adalah Allah. Kenapa ente ini nyembah patung nggak ganggu Tuhan ente, ya kan? Ini kenapa ente sekarang ini mau ganggu yang dimana dia keyakinannya adalah menyembah Allah, Allah hanya satu. Ini pertanyaan Sayyidina Abu Bakar. Ente mau menyembah apapun nggak diganggu. Nah, ini pembelaan daripada Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah dihina, dihujat, ditaruh kotoran unta macam-macam. Tapi lihat bagaimana reaksi Sayyidina Abu Bakar. Maka begitu juga ketika kita melihat guru kita merendahkan diri, ketika dihina oleh orang lain, ketika dicaci maki oleh orang lain, difitnah oleh orang lain, guru kita hanya diam, membalas dengan kebaikan. Namun kita ketika melihat guru kita diam, kita nggak mau membela daripada guru kita, ini salah. Kita wajib membelanya guru kita, walau guru kita itu karena punya sifat yang mulia. Nggak mau membalas daripada perkataan-perkataan kotor. Nah, ini akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan reaksi daripada sahabatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah diganggu oleh orang-orang Quraisy. Namun pelajaran yang kita ambil di sini adalah bahwa bagaimana perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agamanya Allah, menyampaikan risalah-risalah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dihina, dicaci maki, tetap beliau bersiteguh menyampaikan dakwahnya sampai seperti kita yang